Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat mengejar hingga seorang petugas terjatuh. Beruntung, beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar sebelum berhasil kabur. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pengunjung pusat perbelanjaan. Biasanya, para pelaku tidak segan meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tak wajar, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk jalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Razia preman berkedok juru parkir di Tanah Abang, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, kami juga akan hadirkan perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi setelah Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya di Yogyakarta. Saya Camar Hayana, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kasus penyegelan salah satu perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diduga dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya Kalteng resmi masuk ke tahap penyidikan. Polda Kalimantan Tengah akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah resmi meningkatkan status kasus penyegelan sebuah perusahaan di Barito Selatan ke tahap penyidikan. Rencananya, polisi akan memanggil 4 orang untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk ketua dan pengurus Ormas Grip Jaya Kalteng. Dari hasil klarifikasi, saksi dan juga barang bukti yang kita dapat, kita sudah memutuskan kasus ini dinaikkan ke proses penyidikan. Kita akan lakukan pemeriksaan secara pro justitia, kemudian kita kumpulkan kembali seluruh alat bukti, dan nanti kita akan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Kasus ini mencuat setelah beredar video viral di media sosial saat sebuah pabrik di Barito Selatan disegel yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPD Grip Jaya Kalteng. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Jateng langsung membentuk tim gabungan untuk melakukan penyidikan. Polda Kalteng menegaskan tidak akan menolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait dengan oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. 3 triliun untuk ada tanpa ada lelang.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut intimidasi dan pengancaman oleh sejumlah oknum pengusaha dari Kadin Kota Cilegon mengganggu iklim investasi. Gubernur Andra berharap peristiwa tersebut tidak terulang sehingga tidak mengganggu investasi yang bisa menyerap tenaga kerja. We want to hear Cengda is approved about sharing. How much percent sharing job? Yang sedang berupaya menjadi Banten yang sama, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi inilah terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Pengangguran semakin rendah. Tanpa ada lelang, 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme atau Tumpas, Saur Siagian menilai aksi pengusaha lokal terhadap pengusaha asing tidak beradab dan brutal. Saur pun mendorong Satgas Premanisme untuk memproses aksi premanisme tersebut ke ranah hukum. Kita minta Satgas Terpadu Anti Premanisme. Kalaulah tadi katakanlah Ketua Umum Kadin telah menurunkan katakanlah orang-orang atau pengurus Kadin, nah kita minta ini Satgas Terpadu segera menindaklanjuti, tidak seperti yang dikatakan Kapolres bahwa kemudian mereka menegosiasikan kembali, tetapi segera menindak orang ini. Jadi kita harap Mbak Vale tidak hanya sekedar mereka ini didamaikan, tapi kita dorong ini harus sampai segera proses hukum. Karena salah satu urgensi katakanlah adanya tim terpadu anti premanisme adalah kenyamanan para investor, kenyamanan para pebisnis untuk melakukan bisnisnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini coba bayangkan kami minta jatah 5 triliun tanpa harus tender. Ini kan bukan perusahaan nenek moyangnya. Ada di sana ini prinsip-prinsip bisnis, ada accountability, bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang mega besar ini, bukan sekedar besar. Itu loh, Mbak Vale. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Tirayuda Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari 14 hari menjadi 18 hari.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Menkom Digi dan Gubernur Jawa Barat menyapa pelajar dan melihat langsung proses pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pembina dari unsur TNI. Selama 2 pekan pendidikan, kedisiplinan, kekompakan, serta mentalitas siswa yang sebelumnya terindikasi tindak kenakalan telah dilatih. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, para siswa bisa menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Menkom Digi menyampaikan pihaknya akan terus memonitor para siswa peserta pendidikan di Barak Militer. Karena banyak di antaranya yang terindikasi kenakalan karena tidak bijak dalam menggunakan gawai atau minim literasi digital. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Dari kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat, kuat, baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi. Usai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar ini akan melanjutkan pendidikan secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta selama 4 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainius melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 10 Verrel Bramasta mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya, pembinaan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak, tidak hanya di Barak Militer. Mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah artis kini kian ramai-ramai untuk ikut melapor ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga meminta agar dibawa ke Barak Militer. Kali ini adalah giliran Ivan Gunawan yang melaporkan Ayu Ting Ting lantaran sering menonton drama Korea dan mendapat tanggapan dari Deddy Mulyadi. Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke barak Kang Deddy, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Deddy. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga diikuti oleh kalangan selebritas. Seperti halnya desainer muda Ivan Gunawan yang melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting kepada Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @ivan_gunawan, Ivan melaporkan Ayu lantaran sering menonton drakor atau drama Korea sehingga malas makan. Bahkan Ivan sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput Ayu ke Barak Militer. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Program Barak Militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah
dengan tujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi muda bangsa. Program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya, nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KU. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban ledakan amunisi Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama saya Camar Haenda. Tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari korban 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari 4 anggota TNI bersama 9 orang warga sipil yang tewas akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pratu Setiawan lulus anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil Gudang Pusat Amunisi 111 Puspalad. Ayah Pratu Afrio sangat terpukul mendengar kabar anaknya menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Keluarga langsung melakukan prosesi ibadah dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan besok di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Sementara itu, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya, sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan.
Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu mengatakan, tim investigasi telah melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah saksi serta mencocokkan dengan fakta di lapangan. Saksi terdiri dari 21 masyarakat dan 25 orang dari unsur anggota TNI. Investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dan juga ada beberapa unsur yang perlu diuji. Komisi 1 DPR RI akan memanggil pihak TNI terkait dengan ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur. Sejumlah pihak menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta MK membatalkan Undang-Undang TNI karena pembahasannya dinilai tidak transparan. Maupun TAP MPR nomor 7. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Mereka menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan DPR tidak akuntabel karena sengaja menutup ruang partisipasi publik dan tidak transparan. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang TNI yang baru. Revisi Undang-Undang TNI sendiri telah mencerminkan kegagalan pembentukan hukum berupa aturan hukum yang tidak diumumkan, sebagaimana dinyatakan oleh Fuller tersebut, di mana pembentuk undang-undang yakni DPR telah sengaja memiliki itikat buruk selama proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI berlangsung, yakni menutup ruang partisipasi publik, tidak transparan dan tidak akuntabel, sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni Dev Laksono dalam pemberitaan yang dimuat. Permohonan uji formil Undang-Undang TNI dilakukan oleh 6 pihak, baik organisasi dan perseorangan. Salah satu pemohon adalah putri bungsu mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menilai kerugian akibat Undang-Undang TNI harus dijelaskan oleh pemohon. MK juga meminta pemohon memperbaiki permohonan uji formil UU TNI. Apakah betul seperti itu? Suhartoyo menilai permohonan uji formil Undang-Undang TNI harus disempurnakan. Ketua MK meminta pemohon memperjelas upaya konkret pemohon yang terhalang karena minimnya akses informasi saat pembahasan RUU TNI. Suhartoyo juga menilai jika pemohon bersifat pasif saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR berlangsung, maka kerugian konstitusional yang dimaksud pemohon akan sulit untuk dibuktikan. Jadi lanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan tim musti. Terima kasih kami ucapkan. Pembahasan Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Saat pembahasan oleh Komisi 1 DPR, masyarakat dinilai sulit mengakses draft Undang-Undang TNI. Bahkan, rapat yang digelar di hotel dan tertutup juga menjadi sorotan dari koalisi masyarakat sipil. Salah satu poin perubahan yang juga disorot adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasannya,
DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang, serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 dan 60 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemeriksa kasus ijazah palsu Jokowi berlanjut ke pengadilan setelah upaya mediasi tak mencapai kesepakatan. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Prime. Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dalam kondisi yang tidak sehat. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir. Jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai di kasus ijazah palsu. Dengan demikian, kasus tersebut akan dilanjutkan di persidangan. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait dengan perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Adika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat 1 melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Tanggapannya kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat 1. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati.
Sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisinya di Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo. Jokowi menemui dosen pembimbingnya di kediamannya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa siang. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait dengan masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan orang. Terima kasih, begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, enggak bisa. Karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun demikian, Jokowi menyebut masih mempertimbangkan untuk ikut dalam perebutan kursi nomor 1 PSI tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun Jokowi mengatakan masih memperhitungkan peluangnya menang di pemilihan Ketua Umum PSI. Jokowi juga menjelaskan masih punya waktu untuk bergabung dengan partai yang dipimpin Kaisang Pangarep tersebut. Ketua PSI, Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau saya misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Sementara itu, pengamat politik menilai peluang Jokowi menang sangat tinggi jika maju di pemilihan ketum PSI. Namun demikian, Jokowi disebut tidak mungkin ikut kontestasi karena saat ini PSI diketuai oleh anaknya Kaisang Pangarep. Kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya nanti di 2009 dan seterusnya. Jadi walaupun, saya ulang ya, walaupun peluangnya besar, saya merasa atau saya memprediksi kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kesempatan sebagai Ketua Umum PSI. Diketahui pemilihan Ketua Umum PSI rencananya akan dilaksanakan dengan mekanisme e-voting. Adapun pendaftaran calon Ketua Umum akan dibuka hingga 31 Mei 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berpidato di konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States ke-19 atau Persatuan Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan rakyat Palestina untuk merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berbicara di hadapan parlemen Turkiye
di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kami percaya solusi bagi masalah dunia dimulai dari bangsa kita sendiri. Apakah bangsa kita masing-masing berhasil mengatasi masalah internalnya sendiri? Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan? Kalau kita lemah, tidak mungkin kita bisa bantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar. Suara kita didengar. Tiket pertandingan Indonesia-Cina dijual besok mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Arab Saudi menjadi negara lawatan pertama Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump berfokus pada konflik antar negara dan kerjasama ekonomi. Lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Arab Saudi membuahkan hasil positif bagi Amerika Serikat. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengumumkan komitmen investasi Arab Saudi di Amerika Serikat yang mencapai 9.972 triliun rupiah. Selain investasi, Arab Saudi juga sepakat membeli peralatan militer dari Amerika Serikat senilai 2.359 triliun rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Donald Trump juga memfokuskan pada penyelesaian konflik di Timur Tengah. Salah satunya adalah kebijakan mencabut sanksi terhadap pemerintah baru Suriah.